Sebelum dilanjutkan pada topik kompetensi inti, ada baiknya kita melihat keterkaitan antara SKL dengan KI dan KD. Nah, SKL merupakan landasan maupun acuan di dalam mengembangkan maupun merumuskan kompetensi inti. Sehingga dalam rumusan kompetensi inti, jika terjadi atau tercapai, maka otomatis yang menjadi standar kelulusan akan menjadi tercapai juga. Nah, kemudian kompetensi inti adalah acuan untuk merumuskan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar lebih teknis daripada kompetensi inti. Kompetensi dasar yang sudah dirumuskan ini dapat dikembangkan menjadi materi pembelajaran setelah adanya IPK, ya, dalam bentuk kata kerja operasional yang bisa diukur. Nah, materi pembelajaran ini nanti dilaksanakan dengan menggunakan model, metode, maupun media pembelajaran, sehingga pada saat proses pembelajaran, ya, jika terlaksana dengan baik, maka semuanya dapat dinilai dalam bentuk penilaian yang disusun, dan yang menjadi hasil daripada pembelajaran ini setelah dinilai adalah hasil belajar, di mana hasil belajar ini adalah SKL itu sendiri, sehingga semuanya bermuara kepada SKL, dijabarkan atau dirumuskan demi mencapai SKL yang telah ditetapkan. Baik, saat ini kita akan membahas tentang kompetensi inti setelah kemarin kita sudah membahas SKL, ya, dan bagaimana hubungan SKL kepada kompetensi inti sampai kompetensi dasar dan nanti diujungi dengan penilaian. Semuanya itu harus bermuara kepada SKL sebagaimana yang telah dijelaskan, dan kita akan lihat bagaimana kompetensi inti, ya. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi kompetensi ini adalah terjemahan dari SKL, ya. Setelah kemarin kita lihat SKL mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA dan SMK, maka kita membutuhkan terjemahan atau operasionalisasinya melalui kompetensi inti. Sehingga kompetensi inti ini harus dimiliki oleh peserta, ya. Ini adalah kualitas yang harus mereka dapatkan sampai mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Nah, kompetensi ini sendiri terdiri dari KI 1 sampai KI 4, ya. Nanti kita akan lihat apa saja itu. Dan setiap aspek ini, mulai dari KI 1 sampai KI 4, ini rumusannya berbeda-beda. Karena komponennya sendiri berbeda-beda. Nah, kompetensi inti ini juga berfungsi sebagai unsur pengorganisasi di dalam kompetensi dasar dan integrasi antara muatan pembelajaran dan mata pelajaran untuk mencapai SKL ini. Nanti kompetensi inilah yang membantu untuk mengorganisasi berapa kompetensi dasar yang harus dimunculkan atau yang harus diturunkan. Dan menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016 sendiri, bahwa kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik. Nah, mari kita lihat apa saja dimensi ataupun komponen atau elemen dari kompetensi ini. Nanti ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk kompetensi inti ini kita beri kode KI 1. Nah, inilah nanti kemampuan atau sikap spiritual yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian kompetensi inti 2 kita beri kode KI 2, ini merupakan sikap sosial yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan kompetensi inti 3 kita beri kode KI 3, inilah nanti pengetahuan yang harus mereka miliki. Dan kompetensi inti 4 diberi kode KI 4, ini adalah keterampilannya. Nah, kita mau lihat dulu untuk kompetensi inti sikap spiritual, ya, atau KI 1 ini. Nah, sikap itu adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam bentuk tindakan. Inilah yang kita bentuk dari sedini mungkin, ya, di mana sikap spiritual ini harus yang utama, ya, harus yang utama, karena sikap inilah yang membentuk karakter peserta didik kita.
Bagaimana peserta didik kita sampai di jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu terletak pada proses ya yang dialami oleh si peserta didik mulai dari SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 dan seterusnya. Nah, sehingga harus ada kemampuan dari guru untuk mengarahkan peserta didiknya agar dekat dengan ajaran agamanya. Ya, nanti ada contohnya langsung kepada kehidupan sehari-hari, misalnya rajin bersedekah, takut mencontek, selalu berdoa, menjalankan ajaran agama, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, bagaimana dengan sikap sosial? Nah, untuk sikap sosial sendiri, sikap sosial ini berkaitan erat dengan kehidupan antar manusia. Ya, hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lain, dengan orang-orang di sekelilingnya, sehingga nanti lingkupnya bisa mulai dari rumah, sekolah, lingkungan, tempat bermain, ya, sampai lingkup yang lebih luas lagi. Nah, tujuannya kenapa siswa kita harus memiliki kemampuan sikap sosial ini, yaitu agar mereka bisa menjaga hubungan baik antar sesama, ya, karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa melibatkan peran orang lain. Nah, ini tujuannya. Yang berikutnya, kompetensi inti pengetahuan, ya, kodenya KI3. Pengetahuan itu adalah katalog sesuatu yang telah diketahui manusia. Nah, dimensi pengetahuan menurut taksonomi Bloom ini ada 4. Jadi dalam kompetensi inti pengetahuan nanti juga kita akan lihat ya, bahwa ada muncul kata faktual, konseptual, prosedural, sampai metakognitif. Dan untuk tingkat SD nanti kita mungkin akan lihat faktual ya, lalu konseptual, nanti di tingkat SMP ada proseduralnya, sampai nanti tingkat SMA ada metakognitifnya. Semakin dia kalau kita lihat pada bagian ini, semakin dia ke bawah nanti itu semakin tinggi ya, proses berpikirnya itu semakin tinggi. Nah, untuk faktual sendiri contoh pengetahuannya itu misalnya apa yang benar-benar terjadi ya, apa yang benar-benar terjadi atau mudah untuk dilihat, dipahami, dirasakan atau bahkan disentuh ya. Misalnya yang benar-benar faktual, sistem tata surya. Nah, ini nanti pengetahuan faktual ya, ada reaksi antara asam dan basa misalnya. Ini adalah contoh. Kemudian untuk pengetahuan konseptual, misalnya klasifikasi dan pengkategorian. Ya, ini adalah skill untuk mengklasifikasikan apa saja ya. Apa saja itu, misalnya yang termasuk tumbuhan, yang termasuk hewan ya. Kemudian nanti masuk kepada pengetahuan prosedural. Nanti di sini kita mengajarkan atau mendidik anak-anak agar mampu menggunakan teknik atau menguasai metode untuk memecahkan masalah, kemudian berbicara tentang algoritma. Dan yang terakhir itu adalah metakognitif. Nah, metakognitif ini pengetahuan strategis atau pengetahuan diri. Ini lebih kompleks dan proses berpikirnya ini membutuhkan kemampuan yang tingkat tinggi. Ya, tidak hanya sekedar kita tahu, kita lihat, kita raba lalu kita ketahui, tapi sudah pada proses metakognitif ya. Yang keempat itu adalah kompetensi inti keterampilan ya, bahwa kompetensi keterampilan ini diperoleh oleh peserta didik kita dari pengetahuan yang telah kita jelaskan tadi ya, dari KI3, yang bisa diaplikasikan, yang bisa diterapkan, yang bisa dilakukan oleh peserta didik kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi tidak hanya tinggal pengetahuan, namun bisa dilakukan sehingga dia menjadi sebuah skill ya, atau keterampilan. Nah, tahapan-tahapan untuk mengukur tingkat keterampilan peserta didik ini nanti bisa diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Ya, mencipta itulah level keterampilan paling tinggi. Nanti kita akan lihat juga di taksonomi ya. Nah, seterusnya saya perlu jelaskan sedikit tentang hubungan KI dan KD. Tadi saya sudah jelaskan juga bahwa KI ini nanti mengorganisasi KD ya, bahwa KI ini nanti akan mengikat organisasi vertikal bahkan organisasi horizontal di KD. Maksudnya apa? Untuk organisasi vertikal KD ini nanti ada keterkaitan kompetensi dasar ya, dari kelas 1 ke kelas 2
dari kelas 2 ke kelas 3, dari kelas 4 ke kelas 5. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nanti kita akan lihat apa perubahan yang terjadi, apa yang ditambahkan, apa yang berbeda ya. Sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi akumulasi yang berkesinambungan antar kompetensi. Nanti kita akan lihat bahwa misalnya di kelas 2 hanya sampai kepada misalnya melihat. Nanti kepada kelas 3 sudah mengamalkan. Nah, ada proses akumulasi. Nah, inilah fungsi dari KI tadi, sehingga KD ini nanti bisa saling melengkapi mulai dari kelas 1 hingga sampai kelas 6 untuk tingkat SD. Nah, kemudian nanti dia pengikat untuk organisasi horizontal juga. Artinya ada keterikatan antara KD satu mata pelajaran dengan KD mata pelajaran yang berbeda, namun dalam satu kelas yang sama sehingga saling memperkuat. Nah, nanti ada beberapa KD ya yang bisa dikaitkan dengan mata pelajaran lain ya. Apalagi di SD kita sudah menggunakan tematik, yang pasti harus ada KD dari minimal 3 mata pelajaran yang bisa berkaitan satu dengan yang lain. Kita lihat kompetensi inti SD. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya. Nah, kita lihat kompetensi pada tingkat SD, di mana untuk kelas 1 sampai kelas 2, ini kompetensi inti spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilannya ini sama. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 tidak ada perbedaannya. Saya sudah coba bandingkan ya. Jadi untuk sikap spiritual itu kompetensi inti yang diharapkan yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan untuk sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ya, ini lingkupnya masih dari keluarga, teman, dan guru. Untuk kemampuan pengetahuannya nanti memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Ya, mengamati ini terdiri dari mendengar, melihat, membaca. Dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Nanti untuk kompetensi keterampilannya menyajikan pengetahuan faktual. Nah, ini yang tadi kita bahas. Dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, ini 4 jabaran kompetensi inti ini nanti akan mencapai SKL untuk kelas 1 dan juga nanti di kelas 2. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang SKL di kelas 1 ya, khususnya di SD ya, itu karena dibaginya berdasarkan tingkat pendidikan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan SKL, maka dibagilah kompetensi yang terdiri dari 4 kompetensi ini. Nanti akan lebih di breakdown lagi, diperkecil lagi dalam bentuk kompetensi dasar ya. Nah, jadi semuanya masih terkait. Sekarang kita lihat untuk kelas 3. Nanti di kelas 3 untuk bagian sikap spiritual itu masih sama ya. Masih sama dengan yang kelas 1 dan 2 tadi. Namun pada sikap sosial nanti sudah bertambah bahwa lingkupnya itu tidak hanya keluarga, teman, dan guru, tetapi juga tetangganya. Ini perbedaannya dengan yang kelas 1 dan 2. Untuk pengetahuan masih sama, tapi untuk nanti keterampilan sudah ditambahkan bahwa menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Mari kita lihat pada tingkat kelas 1 dan 2 itu masih pada bahasa yang jelas dan logis. Tetapi ini di kelas 3 sudah bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Nah, kita lihat di kelas 4. Di kelas 4 itu nanti sudah tambah satu lagi pada sikap spiritual bahwa menerima, menjalankan, dan menghargai. Ya, kalau tadi hanya menerima dan menjalankan, ini nanti sudah pada level menghargai. Nah, untuk sikap sosial masih sama dengan kelas 3, tapi nanti untuk pengetahuan ini sudah bertambah ya. Sudah benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Sedangkan tadi benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Meluas ya, tempatnya, lingkupnya itu meluas. Kemudian pada keterampilan itu masih sama dengan kelas 4. Nah, pada kelas 5
Untuk sikap spiritualnya masih sama dengan kelas 4, namun ada perbedaan pada sikap sosial. Nanti pada sikap sosial, interaksinya tidak hanya keluarga, teman, guru, dan tetangga, tetapi juga serta cinta tanah air. Ada kompetensi sosial yang lebih luas lagi lingkupnya, yaitu sudah pada ranah negara, ya, tanah air. Nah, pada kompetensi intinya, yang bagian pengetahuan, nanti tidak hanya faktual, tetapi konseptual juga sudah termasuk, ya. Kita lihat perbedaannya, tadi hanya faktual, sekarang sudah faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba. Tadi belum ada kata mencoba, tetapi sekarang sudah ada kata mencoba. Mereka sudah mulai, kelas 5 itu sudah mulai praktek, ya, bikin eksperimen, bikin percobaan. Nanti pada kompetensi keterampilannya juga pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ini agak banyak dibandingkan tadi di kelas 4, ya, agak banyak ini. Pertama ada kritis, ya, jadi sudah mulai critical thinking. Nanti soal-soalnya sudah HOTS, ya, sudah higher order thinking skill, ya. Kemudian dalam gerakan, ya, kalau tadi masih yang mencerminkan, ya, kalau ini dalam gerakan yang mencerminkan, sudah menjadi pelaku, sudah menjadi doer. Oke, nanti di kelas 6 tidak ada yang berbeda, ya. Bahkan kalau bisa kita lebih detail lagi, ini ada pengurangan. Pada kompetensi pengetahuan, ya, dia tidak ada konseptual, ya, tetapi hanya faktual. Kemudian pada keterampilan juga seperti itu, nanti dia tidak ada kritisnya. Ini hanya pada tahap yang jelas dan logis. Jadi puncaknya itu pada kelas 5 SD, ya, kemungkinan besar karena pada kelas 6 SD mereka dari segi alokasi waktu pun sudah sangat minim dibandingkan kelas 5, karena pada level kelas 6 itu mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir, ya. Jadi yang tingkat paling sulit itu kalau bisa kita lihat dari kompetensi inti ini malah di kelas 5, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat bersama-sama yang kompetensi inti SMP. Nah, pada kelas 7 nanti sikap spiritualnya itu sudah pada level menghargai dan menghayati. Berbeda dengan kompetensi spiritual pada SD tadi, ya. Kalau SD tadi hanya menerima dan melakukan ajarannya, kalau di sini sudah menghargai dan menghayati. Nah, kemudian kompetensi intinya pada sikap sosial menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Pada KI 3, pada pengetahuan, dia memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, ya, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, pada kompetensi keterampilan, nanti dia muncul kata mencoba, ya. Tidak hanya mengolah dan menyaji, tapi sudah mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, ya, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, ya, ranah abstraknya itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teorinya. Mari kita bandingkan pada kelas 8. Nah, pada kelas 8 untuk spiritual, untuk sosialnya masih sama dengan yang kelas 7, tapi nanti pada kompetensi pengetahuan dia tidak hanya memahami namun menerapkan, ya. Memahami dan menerapkan pengetahuan yang 3, ya, faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, kita bandingkan tadi bahwa pada kelas 7 itu hanya memahami, namun sekarang sudah memahami dan menerapkan. Tadi, ya, mari kita lihat pada kelas 7 itu ada kompetensi keterampilannya mencoba. Namun pada kelas 8 dia sudah mengolah lalu menyaji, ya, tidak hanya mencoba lagi tapi sudah mengolah lalu menyaji. Nah, berikutnya pada kelas 9
Ini sama dengan kelas 8 ya, menghargai dan menghayati. Kemudian nanti pada kompetensi sosialnya juga tidak ada yang berbeda ya. Kemudian pada kompetensi pengetahuan bahkan keterampilan juga sama ya, sama. Tidak ada yang berbeda. Nah, mari kita lihat yang kompetensi inti SMA. Ini untuk kelas 10, baik SMA maupun SMK itu pada tahap kompetensi inti itu masih sama. Nah, pada tahap SMA dia sudah menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Kita bandingkan tadi dengan yang SMP masih menghargai dan menghayati ya. Ini sudah menghayati dan mengamalkan. Nah, kemudian pada kompetensi sosial ini menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Ya, ada juga responsif dan proaktif di sini. Ya, saya akan berikan tanda. Nah, kemudian sebagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kalau kemarin kita perhatikan pada video sebelumnya, pada SKL, ini sudah ada kata pergaulan dunia ya sebagai kompetensi yang harus dikuasai pada tingkat SMA. Itulah kualifikasi pada level SMA. Nah, itu tercermin juga di dalam kompetensi inti ini bahwa nanti untuk lingkupnya ya, lingkup keterampilan sosialnya sudah meliputi sampai kepada pergaulan dunia. Nah, kemudian pada kompetensi pengetahuan ini memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, masih tiga jenis kompetensi pengetahuan, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, nanti ini juga pada level SMK, ini nanti kan yang sesuai dengan bidang kerja dan sesuai minat bakat. Kalau nanti di SMA, kita akan lihat bahwa itu sesuai dengan bidang kajian, ya, bidang kajian ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, pada kompetensi keterampilannya, dia nanti mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Ada di sini kata secara mandiri. Tadi pada level SMP kita belum ada melihat secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ya, kita lihat pada kelas 11 bahwa untuk kompetensi spiritual, sosial, dan pengetahuannya sama. Namun pada level keterampilan, pada kompetensi keterampilan itu selain daripada pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri, ini ada bertindak secara efektif dan kreatif ya, serta menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ya, tadi pada kelas 10 itu belum ada bertindak secara efektif dan kreatif. Nah, sedangkan pada kelas 11 dan 12 itu sudah ada efektif dan kreatif. Nah, ini kebetulan untuk kelas 11 dan 12 ini sama ya, sama kompetensi intinya. Maka nanti pembedanya ini kita bisa lihat pada kompetensi dasar ya. Demikian untuk pembahasan tentang kompetensi inti. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya.